Tapi memang poligami itu syariat diturunkan untuk yang seorang tidak beriman. Ya. Habis sebenarnya Islam tidak ada lagi kita. Miskin rajul laisa illa kesian bagi kesian lelaki yang tak ada perempuan kita kesian pergi rumah dia makan lagi dan kesian itu kalau ada orang yang beri mana kita kawin kau tu apa kita kawin tak jodoh orang yang betul tapi hidup di dunia itu lelaki semua kalau perempuan itu di mana-mana. Dia mana bagi besar, kita besar, rumah kita, tapi tak ada suami di sini. Nanti kita tahu, miskin, bukan ada oleh kita. Kesian kita lagi seorang perempuan yang tak ada suami. Dan laki-laki isteri juga punya mimpi. Saya pernah masuk mimpi. Dia tak ada isteri. Dia bosok straight ke tidur. Masa dia berkata itu kena banyak kita. Dia buka betul. Dia kata kami. Dia begitu. Sudah dia ada alhamdulillah saya tidak boleh. Ada berarti belum? Baik, jadi hukum Islam ini adalah untuk menjaga nasab dan ukuran Rasul. Kita pergi lagi kepada hukum yang lainnya. Begitu juga tentang hukum menjaga nasab dan ukuran Rasul Islam mengharapkan kepada kita menuduh orang-orang yang bersih dan suci berzina atau berliwat. Innal ladzina yaquluna al-muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan yang suci itu berzina, maka laknatlah orang itu dan bagi orang itu azab. Jangan dulu kita tengok seorang perempuan ini dia diaku paling kecil mana-mana kuning pagi balik kita berkata di masjid dah bersihkan Arab ada diaku yang baru ibu waktu saya katanya saya kata dia dulu itu kerja saya ya, sangat laku oleh antara kerja yang berbeza dan menyelamatkan pelaku daripada terus maju. Kita pergi, kita ni ada pergi buat pertemuan mereka yang tak lagi ke, kalau kita lagi sangat ayat ibu ayat ada dia. Kalau lagi itu Ustaz, kami bayar. Ini sangat kali ini. Jadi saya kenal, ya, mereka ni. Ada yang datang bergabung di ibu suami. Ya, semacam ketika suami itu datang, paksa dia berzina, paksa dia buat rumah. Jadi jangan tuduh orang yang suci itu. Dan jangan tuduh orang yang berbuat jangan. Dan jangan itu orang yang tak kenal agama. Orang berliwat Allah diimat. Saya tidak semua berliwat anak dengan apa. Liwat yang aku tuduh Jangan, dalam undang-undang pun orang yang belum sampai kesalahan dia ditangkap di negara. Jangan regel-regel, jangan dibuat regel-regel dan menyakitkan orang yang tak limat tiba-tiba dia berliwat. Jangan. Enak besar jangan orang semakin dalam Islam itu nak jatuh hubungan kerja atas orang yang berzina. Tak tuduh tak boleh. Salah satu masalahnya kita tengok perang tubuh masuk keluar. Nampak kan? Kita Assalamualaikum berapa dan kamu mengira berapa dan kami bisa kalah pelajaran.
Waktu susah tapi seorang berzina sebab kalau kita selamatkan dia berzina, tiba-tiba pasti kita ada jatuh dalam itu. Apa ini? Seorang akal, dia masuk besar dengan bukan akal. Dia balik setiap dengan istri dia jatuh. Ya, bila saya ulang. Ini anak dalam urusan saya boleh. Wah, ini anak apa? Ini bukan anak. Bila seorang suami menantikan anak dalam perut anak dia, maka jatuh hukum li'an. Maka si istri dan si suami akan dibawa ke anak. Ya, teman-teman dulu. Ya, hakim akan semua itu akan berubah. Sebelum sholat Jumat, si perempuan si lelaki akan berubah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya bersumpah dengan Allah, anak dalam perut istri saya ini bukan anak saya. Dan saya pasrah. Sekiranya saya berdusta, Allah akan anak saya. Okey, kita ayat istighfar Allah wa billahi wa tallahi. Saya bersumpah dengan Allah, anak dalam perut saya ini adalah anak suami saya. Kalau saya bohong, Allah turunkan anak saya. Tuan-tuan, bila mereka buat begitu, maka mereka tersesuai. Tapi, kalau seorang dia takut atau bersumpah, akhirnya kau tak perlu tinggal berzina. Bukan orang perempuan atau orang tua. Baik. Kalau bersumpah, lagi mas, bila tak berarti menunjukkan bahawa dia tadi akar dengan akhirnya, oleh kata kau tak perlu tinggal berzina. Kau tak berani bersumpah dan kau tidak ada orang saksi, maka boleh anggapkan 40 kali. Tepat 40 kali tidak ada. Kau tak berjatuh kata yang muka sama-sama. Jatuh naik muka. Orang itu tak berbeza dengan dia. Ini untuk Allah. Haram. Pasal turun dan jatuh sama. Tapi jangan terima kepada orang-orang yang jahil yang untuk buat berzina, orang yang berlibat, jangan ini haram. Ya. Baik. Terus yang kedua, kita mohon untuk menjaga nyamuk. Ya. Kedua, tentang duduk-duduk, alhamdulillah dekat sini, tuan punya sertifikat atau sertifikat saya di ceramah dekat tempat. Ceramah dalam rumah. Jadi kata Ustaz cepat-cepat kali Ustaz. Sebab Ustaz nak lepas dan raya di Kelapa Sawit. Dekat tempat ini banyak orang Ustaz. Tuan-tuan dekat tempat. Tuan kampung. Mereka tidur malam-malam rumah mereka tersempak dengan tongket. Tongkat masuk ikat mereka. Ya, ikat mereka sumpah dengan kain ini. Minta, mana rumah akan duit tanah. Mereka hidup dengan ketakutan. Bila malam mereka takut, bila malam mereka takut. Bayangkan semasa kehidupan. Bagaimana emosi saja. Tentu tergantung. Betul tak? Bila manusia itu. Bagi Islam kata, tuan-tuan, jangan bunuh antara sesama manusia. Jangan buat sesuatu yang boleh menyebabkan pelakunya membunuh manusia. Dalam Islam juga dilarang kita bunuh. Siapa membunuh tidak terhubungan dengan yaitu hukum bunuh. Wahayat mukminan muta'amminan fajazahu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang muslim dengan sengaja, maka balasan adalah api neraka jahannam. Ia akan kekal abadi di dalamnya. Wala ana mu'alafaka wa azabun azimah. Allah nakdan orang itu. Dan dia akan apa-apa. Waktu banyak kepada Allah. Kenapa dikatakan orang yang membunuh orang muslim sengaja. Balasannya api neraka jahannam. Kemudian kekal abadi di dalamnya. Wafat Allah alaihi wasallam akan muncul kepada dia. Wala ana dan Allah laknat dia. Wa adana wa azabun azimah. Allah kita bagi orang yang angkat yang mati. 5 perkara yang berkaitan dengan orang yang membunuh. Apa? Sebab
itu jangan lupa. Jangan itu semena-mena membunuh. Ya, Islam membunuh kita jauh manusia. Dalam Islam dipakukan kita untuk lakukan yang mungkin. Bunuh dalam itu, bunuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisaas fil qatl. Wahai orang yang beriman, dimaksudkan kepada kamu untuk melaksanakan hukum qisas. Kalau bunuh pada bunuh, supaya orang yang membunuh merasa takut dan tidak kepada bunuh, maka akan terjatuhlah nyawa manusia yang lain. Dan mereka Islam turun untuk terjatuh nyawa manusia. Islam menyuruh kita supaya melepaskan itu. Jadi, memang orang membunuh, hukumnya bunuh. Sebagai dalam orang membunuh, baik orang lain yang takut. Tetapi, bila sesuatu itu pernah sakit kesalahan membunuh, maka kita berbawa di dalam orang itu ditanya. Ketika terpancung dari akhir berkata, wahai manusia, lelaki ini telah mengambil kesalahan. Kami akan pancung. Tapi nanti kamu nak apa tidak? Kalau dengan Tuhan, saya maafkan anak saya minta budak. Mudah-mudahan kalau dia maafkan dia, kita masukkan dia ke pusat latihan, dia lewat di rumah saya. Tak berdapat, saya maafkan dia. Hidup kembali kita. Apa? Bapak Islam, wajib. Manusia boleh maafkan itu semua. Tapi Islam buat untuk menjaga. Yang manusia, yang melakukan tumpah darah. Bahkan hakim pun dalam masyarakat Islam disunatkan dia. Cari jalan kalau boleh. Jangan sampai jatuh. Kalau jangan lena mahkamah Islam. Satu bukti yang tidak senang dalam masalah pembunuhan wajib. Orang berkuat dalam Islam sampai jadi saksi dulu. Bahkan orang berkuat kalau saya tadi pak boleh takut. Dia berfikir dia bagi kata dia takut, selalu mereka semua yang maksudnya. Dia tahu dia tengok kakak semua. Apa jadi itu? Melompat dia. Orang macam itu sebabnya dia berlaku pembunuhan. Dia boleh tengok ke depan itu. Dia ahli hijab di depan. Kalau apa macam-macam. Lepas itu dia hijab satu kali. Saya tengok dengan mata saya. Mana itu seorang perempuan yang begitu. Kita buat perempuan itu boleh tengok dia lagi. Awal ini kita tengok hijab itu. Antum semua lagi kita itu cerita apa lagi semua macam dalam Islam orang perempuan tak boleh jadi seorang perempuan tak boleh jadi saksi lagi semua sebab nanti jadi orang yang ini sebab mereka ini kenapa jadi panas kita panas begini mungkin orang yang berbunuh tidak dibunuh oleh dibunuh ada orang yang tengok dia kata punya dalam Islam ya sebab Islam menjaga jalan manusia apa itu saya sedikit masalah lagi tentang saya buat banyak ada dan akhir kita bahwa orang yang diinginkan Islam dulu mereka abdul ya betul-betul akhir semua dikasihkan orang betul dan betul-betul akhir semua diinginkan orang maka Islam dulu yang ada untuk jaga abdul apa dia Islam melarang kita ada menipu daripada Nabi Rasulullah daripada mencuri ya Islam suruh kita bila nak berhutang mesti ada saksi dan Islam melarang kita daripada menyerahkan harta kepada anak yatim yang tak pandai menguruskan harta. Kalau betul nanti KPK ada satu bab di mana dalam bab itu dia mengajar kita babul hajar artinya kita bersama. Katakan di sini jadi contoh ada orang dengan sekian dia meninggal dunia. Isteri dia tidak ada orang anak muda yang mau bertahun. Bapak dia tinggalkan duit itu dulu. Oh, semua dapat dia dapat lagi dapat semua. 30 juta dalam seminggu dia lagi 1 juta. Saya buat kepada kerajaan. Di bulan bapak dia bawa